Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Wahyuningsih, keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis multivariat dan analisis regresi logistik sederhana dan analisis regresi linear berganda. Nah, yang pertama di sini adalah analisis multivariat, merupakan suatu analisis yang melibatkan variabel dalam jumlah lebih dari atau sama dengan 3 variabel, di mana ada minimal satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas, serta terdapat korelasi atau ikatan suatu variabel dengan yang lainnya. Jadi, data yang akan dianalisis harus berkorelasi dengan analisis bivariat dengan nilai p-value kurang dari 0,025. Sebelumnya dilakukan uji terlebih dahulu, apakah memenuhi syarat untuk diuji analisis multivariat atau tidak. Jadi, langsung saja pada data yang ditampilkan, untuk variabel bebasnya ada data usia, pendidikan, pekerjaan, dan jarak antar kehamilan dan paritas. Sedangkan variabel terikatnya atau dependen adalah perdarahan postpartum. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk untuk menguji semua variabel bebasnya. Nah, yang pertama adalah analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian pilih cross steps, kemudian masukkan variabel bebas ke rows. Yang pertama adalah usia, kemudian variabel terikat ke dalam columns, yaitu pendarahan postpartum. Nah, kemudian pilih statistik, kemudian centang chi-square, kemudian dan RIS, dan kemudian continue, kemudian oke. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk semua variabel bebas lainnya seperti pendidikan, jarak antar kehamilan, pekerjaan, dan paritas. Nah, untuk hasil dari variabel bebas usia yaitu p-value-nya adalah 0,039 sedangkan OR-nya adalah 0,195. Nah, sekarang semua variabel bebas sudah diuji, kemudian ini hasilnya. Dan saya sudah merangkum di Word. Nah, di mana nilai untuk jarak antar kehamilan p-value-nya adalah 0,03, sedangkan OR-nya adalah 0,857. Nah, di sini semakin rendah nilai p-value maka semakin baik, sedangkan untuk nilai OR semakin tinggi nilainya maka akan semakin bagus. Jadi, di antara 4 variabel tersebut yang telah diuji, yang tidak memenuhi syarat adalah pendidikan, di mana nilai pendidikan p-value-nya adalah 1,000 yang merupakan tidak termasuk syarat uji bivariat. Nah, sekarang kita akan melakukan uji bivariat, di mana yang dapat diuji adalah jarak antar kehamilan, usia, dan paritas. Nah, mari kita uji. Yang pertama adalah analyze, kemudian regression, kemudian binary logistik, kemudian masukkan variabel pendarahan ke kolom dependen. Kemudian variabel yang memenuhi syarat yaitu usia, jarak antar kehamilan, dan paritas masukkan ke dalam kolom covariate. Kemudian klik save, centang probability, kemudian continue, kemudian klik option, lalu centang CI for GBP, kemudian continue, kemudian oke.
Nah, di sini kita lihat outcome-nya yang paling bawah, yaitu variabel in the equation. Di sini kemudian lihat nilai signifikannya. Nah, setelah dilihat dapat dapat lanjut ke uji bivariat hanya usia dengan nilai p-value-nya 0,014. Nah, untuk interpretasinya adalah kan di sini nilai usianya p-value-nya adalah 0,14 dan nilai OR-nya adalah 0,0105. Jadi untuk interpretasinya adalah ada hubungan antara usia dan kejadian pendarahan postpartum. Ada hubungan antara usia dan kejadian pendarahan postpartum, di mana nilai untuk nilai p-value-nya adalah 0,014 kurang dari 0,025. Kemudian nilai dari OR-nya adalah 0,105. Artinya ibu dengan usia beresiko 0,105 kali lebih beresiko terhadap kejadian pendarahan postpartum dibandingkan dengan usia tidak beresiko. Terhadap kejadian pendarahan postpartum. Nah, untuk interpretasinya seperti ini. Oke, baiklah. Selanjutnya kita lanjut ke uji analisis logistik sederhana. Nah, kita kembali kemudian membuat output baru. Untuk uji regresi logistik sederhana, kita uji dulu semua variabel bebasnya dengan menguji cross step lagi. Di sini saya sudah menguji cross steps. Jadi di sini yang memenuhi syarat hanya dukungan keluarga, di mana p-value-nya adalah 0,000 atau artinya kurang dari 0,005. Ini dia hasilnya. Kemudian kita ke uji analisis berganda, yaitu analyze, kemudian regression, kemudian inari logistik, kemudian masukkan postpartum depresi ke dependen. Kemudian tadi hanya dukungan keluarga yang memenuhi syarat, jadi masukkan ke covariat. Kemudian klik save, centang probability, kemudian klik continue, kemudian klik option, centang CI4AGB, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, di sini setelah kita melihat yang paling bawah variabel in the equation, didapatkan nilai p-value adalah 0,000 atau kurang dari 0,025, sedangkan OR-nya adalah
004, artinya terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan postpartum depresi. Baiklah, selanjutnya kita melanjutkan pada analisis linear logistik berganda. Nah, untuk analisis linear logistik berganda ini adalah analisis satu atau lebih variabel dependen dan 3 atau lebih variabel independen. Bedanya dengan yang sederhana tadi adalah kalau sederhana hanya menganalisis satu variabel dependen dan satu variabel independen. Sedangkan ini yaitu menganalisis 3 atau lebih variabel independen. Nah, sekarang kita tetap menggunakan data ini, kemudian kita pilih output baru. Jadi, yang pertama caranya adalah klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Kemudian masukkan pendarahan postpartum ke kolom dependence. Dan untuk kolom independen masukkan usia, jarak antar kehamilan, dan paritas. Kemudian klik statistik, centang estimate, dan confidence interval, kemudian jangan centang mode fit dan continue, kemudian klik save, kemudian klik dbeta, kemudian continue, lalu klik option, oke, continue, kemudian klik oke. Nah, oke. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat outputnya. Yang kita perhatikan adalah pada kolom signifikan dan juga nilai T-nya, seperti yang dilangkari. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.